Dan apa sih yang membuat lu kagum sama Pak Harto, Bang? Kan tahun 98 tuh lu umur berapa dulu? 98 tuh gue SMP ya. Ya, SMP, kalau gue SMP nggak ada kagum sama politisi gue. Main PS aja gue tiap hari tuh di rental. Gue mau tanya PS sama ya. lu, politisi mana yang lu kagumi di Indonesia? Hari ini Ya. Vasco Rusai. Ya. Macan idealis. Senior. Maksudnya anggap yang atau yang udah nggak ada. Mungkin Gus Dur gue. Gus Dur. Nah, Gus Dur udah nggak ada juga. Kan kita bisa pelajari Pak Harto itu. Oke, apa yang lu pelajari deh pertanyaan gue. Pak Harto ya. Jadi gini, bukan hanya mungkin kalau cuma sekedar dari apa yang gue lihat pada masa gue SMP belum tentu gue mengaguminya banget juga. Ya, Tapi pasti. karena kita kan mempelajari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini kan Ri ya. Termasuk Bung Karno gue mau, tapi kekaguman gue terhadap Bung Karno nggak melebihi kekaguman gue terhadap Pak Harto gitu. Oke. Ya kita akui dua-duanya great leader lah. Great leader. Ya. Tapi gue lebih suka sama Pak Harto. Ya. Menurut gue ya. Apa yang membuat lu Pak Harto itu di luar dari negatifnya seorang manusia ya. Semua manusia pasti punya sisi negatif, pasti ada. Tapi sisi positifnya itu jauh luar biasa pada saat gue lihat beliau itu memimpin negara ini. Indonesia berhasil dinobatkan sebagai macan Asia. Macan Asia, macan Asia. Ini dia, ini Pak Harto nih. Bohong. Ini kali ini gue memang mengagumi macan. Gue suka macan gitu kan. Iya, iya. Karena orang Sumatera juga kan. Nah, orang Sumatera juga. Dan Sio gue juga macan. Sio macan. Gitu. Nah, jadi beliau itu berhasil membawa Indonesia tuh dikagumi, bro. Pada masa pemerintahan beliau di awal-awal, Orde Lama itu bisa dibilang inflasi kan kita 3 digit, bro. Ya. Dan Pak Harto berhasil dalam waktu yang singkat memutarbalikkan menjadi hanya 1 digit, single digit. Itu luar biasa, bro. Seorang tentara loh dia bukan ahli ekonomi. Seorang tentara yang punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa pada masa itu. Dia berhasil menuangkan sebuah manifesto politiknya dia sampai Indonesia tuh benar-benar dihargai di mata dunia. Kalau kita perhatikan loh, kepala negara mana yang fotonya misalnya di samping negara-negara maju itu, di samping Presiden Amerika. Negara-negara yang lain tuh di belakang, bro. Pak Harto di depan. Banget gue lihat foto-foto Pak Harto tuh biasanya selalu di samping Presiden Amerika dan yang lain. Kan Amerika kan top power di dunia ya. Kalau dari Presiden Amerika terus yang lain-lain. Terus tapi kan ada foto Pak Harto begini juga sama Freeport. Ya kalau bicara foto kan lu tahu. Foto kan bisa Ya sama aja dong. Tadi Bukan. kali aja Pak Harto lagi di depan gitu. Bukan, Itu foto memang diatur. resmi. Diatur. Foto mading kan tuh diatur, bro. Ya. Posisi negara ini di mana, negara ini di mana, dan Pak Harto berhasil diposisikan Indonesia. Dia yang membawa nama Indonesia itu berhasil diposisikan di samping negara superpower di dunia ini. Di belakangnya itu kan negara-negara yang lain, bahkan sampai sekarang ini Indonesia. Ya pada masa Pak Harto kita dulu gini loh, bro. Nggak usah pada masa Pak Harto deh ya. Di era gua aja dulu masih ada anak-anak dari Malaysia belajar ke UI gitu, masih ada. Guru kita ngajar ke Filipina. Iya. Termasuk teman kita yang senior kita, direktur CSIS itu konon katanya Bang Philips J. Permonte lahirnya di rumah sakit Philips J. Permonte karena ibunya, orang tuanya guru yang dikirim ke Filipina. Katanya begitu ceritanya yang gua dengar gitu. Oke. Jadi disitulah Indonesia betul-betul dihargai dan jadi sumbernya mata air dunia, mata air Asia Tenggara khususnya ya. Bocor. Ya nggak apa-apa. Ntar dulu. Penonton gua nggak peduli sama Nggak peduli ya? Iya. Oke, sip. Nah, lanjut aja, dia peduli sama ocehan lu aja. Jadi Indonesia itu kan betul-betul dihargain banget ya di luar kita yang mempersatukan ASEAN pada masa itu, pada masa Pak Harto. Dan banyak banget kebijakan-kebijakan Pak Harto yang membuat rakyat ini ternyata menikmati hidup di Indonesia, Ri. Semua serba murah, semua merasa dihargai, semua merasa aman, nggak ada yang takut begal zaman dulu. Nggak ada begal hilang langsung, tuh begalnya bukan orang yang hilang, begalnya langsung hilang. Dan banyak banget lah yang swasembada pangan gitu kan. Kita bukannya mengimpor beras tapi kita malah mengekspor beras ke luar negeri. Ya walaupun kalau menurut Faisal Basri ekspor swasembada pangannya Pak Harto itu sangat artifisial, tidak sustainable, cuma beberapa kali aja. Ya minimal kita nggak ngimpor terus, bro. Ini kan kita ngimpor mulu sekarang. Kita pernah ekspor itu aja luar biasa, bro. Buat Indonesia ya.
Ini kan kita selalu impor, kita berarti kekurangan impor mulu. Berarti kurang apa lahan kita besarnya? Benar. Dan Negara sawah itu 250.000 hektar berkurang setiap tahunnya sekarang. Iya, dan presiden di Indonesia yang pernah mencetak rekor itu cuma Pak Harto. Nggak ada lagi. Itu FAO yang buat tahun 84. Bener, cuma Pak Harto, nggak ada lagi. Dan Indonesia dipandang bener nih, dirasakan. Apa kunci keberhasilan Pak Harto menurut lu? Dolar dulu berapa, Ri? Iya 2.500, 2.000. Nggak sampai itu, mungkin kita masih sadar iya, akan masih duit sadar, ya. iya. Pada saat kita belum sadar akan duit itu ratusan perak aja cuma dolar itu kan. Sekarang 17.000. Itu dari sisi ekonomi ya. Sisi politik tadi udah gue jelaskan. Dari sisi pertahanan keamanan. Ya. Luar biasa, Ri. Luar biasa. Sisi pemerataan dengan program-program transmigrasi macam-macam, kelompok pencapir macam-macam. Dan kita punya garis-garis besar haluan negara pada masa itu. Kritiknya tentu ada. Pasti ada kritik ya. Tapi ujungnya prestasi didapatkan oleh Pak Harto gitu loh. Ujungnya Pak Harto berhasil menciptakan Indonesia menjadi seperti itu pada masa itu. Di luar dari sisi negatifnya pasti ada lah. Semua manusia pasti punya sisi negatif. Ya karena yang ingin lo sampaikan kan sebenarnya gue coba iniin bahwa di zaman Bung Karno itu persoalan kita soal perut dan Pak Harto selesaikan persoalan itu. Ya. Orang bilang Pak Harto tuh diktator. Bung Karno apa kurang diktator? Kalau bicara diktator ya mungkin Bung Karno tidak di bawah Pak Harto sisi diktatorannya. Ya tidak, kalau menurut gua sih tidak ada yang sangat diktator atau kurang diktator ya. Diktator atau tidak diktator aja. Gitu ya. Iya, gitu aja cara ngelihatnya. Bung Karno logis atau tidak logis kan gitu aja kan. Menobatkan dirinya menjadi seorang presiden seumur hidup. Ya, Panglima revolusi. Panglima besar revolusi. Pak Harto kan nggak begitu, bro. Dan Pak Harto selalu membuat selalu menggunakan filosofi Jawanya yang mikul jur mendem jero itu loh. Jadi semua aib-aib dan kekurangannya Bung Karno atau presiden pemimpin sebelumnya ditutup sama dia. Ada yang penting loh sebenarnya pada masa itu yang Pak Harto ditugaskan oleh negara yang tidak dijalankan pada masa itu. TAP MPR nomor 26 tahun 66. Nomor 26 Ri, bukan nomor 25. Nomor 26 itu penting Ri. Semua ajaran Bung Karno itu harus diselidiki. Berhubungan sama komunis apa tidak. Dan Pak Harto tutup itu, dia nggak jalan karena dia menggunakan filosofi Jawa itu gitu loh. Ini kan berbaik, yang dibahas sekarang cuma TAP MPR nomor 25 aja. 25. Ini gimana HIP ini menurut lo? Ya HIP ini kepentingan kelompok kiri ini luar biasa banget. Ini pasti ada penunggang besarnya di luar para jagoan-jagoan di Indonesia gitu, di luar dari dewa-dewa politik Indonesia. Gua rasa ini ada pemain belakang layar yang dari asing, kelompok kiri gitu loh. Menurut gue yang untuk memainkan ini sangat bisa dibilang sangat mirip dengan aroma-aroma komunis apa yang ditawarkan oleh undang-undang hip ini. Gue bilangnya hip bukan HIP. Hip. Kayak gitu loh, banyak lah. Kita kalau kita ulas lagi kan panjang tuh kan dari sisi Pancasilanya. Ya balik ke Pak Harto lah. Itu dia, balik ke Pak Harto. Luar biasa, dan dengan sederhananya beliau. Apa yang membuat Pak Harto bisa mencapai prestasi itu menurut lu, Bang? Nah, ini dia. Inilah skill. Ya kalau mau diktator sih semua pemimpin di dunia ini menurut gue punya kecenderungan untuk jadi diktator karena dia pegang power kan. Iya. Yeah. Tergantung dia mau pegang power mau kayak apa kan gitu. Yeah. Kita bilang Pak Jokowi dengan image beliau yang sangat merakyat juga, apakah tidak ada kebijakan yang tidak beraroma diktatorship? Ya tunggu dulu, kita bisa uji gitu kan. Nah menurut gue ya diktatorship tuh semua pemimpin punya kecenderungan itu. Bisa jadi. Ya. Bisa jadi. Menurut gue ya. Dan yang membawa tapi ada diktator yang negaranya bubar gitu kan. Tapi ada yang berhasil juga gitu loh, Bang. Kalau pada masa itu tahun 98 Pak Harto betul-betul diktator, selesai tinggal dibantai aja, dia punya kekuatan negara kok semuanya. Iya. Tapi Pak Harto dengan jiwa besarnya dia rela untuk mengundurkan diri. Akhirnya mempersilahkan Habibie untuk menggantikan dia. Nah, ya ini lu udah nyinggung Pak Habibie nih. Iya. Dan memang waktu itu, kalau waktu kecil orang tua lu bilang kalau orang tua gue waktu kecil rajin makan ikan. Biar kayak Habibie gitu. Biar kayak Pak Habibie, pintar. Iya. Pintar Habibie. Ya, dan Pak Harto punya banyak tokoh semacam Pak Habibie ketika itu.
Vasco Rusemi justru belum pernah ketemu yang namanya Haji Muhammad Soeharto, tapi gue sering ketemu dengan yang namanya Pak Habibie. Gue sering ketemu dan gue sering dialog sama beliau sebelum beliau meninggal ya. Jadi betul beliau tuh pintar, memang. orang pintar. Tapi gue lebih condong kekaguman gue ya ke Pak Harto. Kalau kata Pak Mansab, di seluruh dunia itu Pak Habibie memang pintar, tapi ada 1.000 orang lagi katanya. Kalau Pak Mansab bilang gitu. Teori belusukan yang dilakukan oleh Jokowi sekarang ini udah dilakukan oleh Pak Harto. Ya. Tapi memang tidak dipublikasikan di media gitu. Tidak. Bukannya tiba-tiba mau belusukan tapi wartawan udah nungguin duluan sebelumnya ke situ. Tidak clickbait aja. Seperti konten-konten Anda. Gitu. Kalau hari gini kan namanya belusukan, kita kadang-kadang ini seakan-akan mendadak tapi wartawan duluan udah nyampe di situ kan. Jadi wartawan tahu dari mana gitu. Udah coding duluan. Nggak mungkin nggak diundang kan? Itu nggak mungkin. Kita paham lah gitu kan. Lagi nongkrong keluarga, liburan keluarga, tiba-tiba udah kumpul gitu kan. Iya. Nah, ini perlu matiin dulu gak? Ya, nggak, lanjut aja bang. Nah, menurut gua gini bang, ini gua nggak tahu ya, gimana pendapat lo? To some extent di zamannya Pak Harto tuh ada merit system menurut gua. Ekonom terbaik dipanggil. Gua kenal beberapa orang, misalnya yang ikut membangun Bappenas ketika di zamannya Pak Harto. Dulu namanya itu Badan Perencanaan Pembangunan Negara atau apa gitu. Jadi ada sejarah Bappenas gitu. Dan ini namanya udah almarhum juga Pak Sulaiman Sumardi, dia sosiolog dan waktu itu lagi kuliah di Harvard, dipanggil sama Pak Harto untuk balik. Ada orang-orang yang punya capability kayak gitu dipanggil semua dan diberi tempat gitu loh. Dan itu menurut gua kekuatan Pak Harto yang paling fundamental ya dalam membangun negara, ekonom sampai sejarawan segala macam. Dia memfasilitasi orang-orang yang punya kompetensi. Iya, sangat memfasilitasi. Walaupun beliau dianggap mistik oleh sebagian besar orang, tapi beliau sangat percaya dengan orang-orang yang punya pengetahuan gitu loh. Gini loh bro, kadang-kadang begini nih, kalau bicara mistik-mistik itu ya, belum tentu misalnya misalnya gini, politisi A misalnya, anggap misalnya gue lah, kita misalkan aja, gue kenal dengan kiai ini atau dukun ini misalnya gitu kan, orang bilang, wah di politik tuh harus bergaul sama dukun-dukun. Banyak banget begitu bro teorinya bro. Kalau gue pribadi kan gue memang nggak gitu percaya sama dukun-dukunan gitu loh ya. Nah, tapi kadang-kadang gue jadi harus berteman sama dia nih, biar gue kenal sama senior gue gitu loh. Karena senior lu percaya dia. Lewat dukun, misalnya gitu kan. Apalagi dukun dari pulau tertentu kan. Nah, ya sangat terkenal di politik. Dan lo tau nggak bro? Ini bicara sejarahnya lagi nih. Ternyata bro, kan ada gosip-gosip nih yang bilang katanya dulu Pak Harto punya banyak ahli-ahli spiritual gitu kan, ahli spiritual. Ternyata ahli spiritual itu sebenarnya adalah sultan-sultan raja-raja seluruh Indonesia. Jadi dia memfasilitasi itu. Dia ngikat kepentingan itu, mungkin. Itu dibahas di channel Anda aja, Pak. Gue takut gue balas gituan di channel gue. Ntar diomelin sama penonton gue lagi. Tapi ngerti gak maksud gue? Ngerti. Kepentingan sisi politiknya bisa jadi seperti itu gitu loh. Karena mau melakukan konsolidasi sebenarnya. Ya, secara politis. Gue gak mau bahas mistiknya bang. Tapi kita jangan bahas mistik. Buat apa? Kita juga, gue pun sangat tidak menikmati dunia mistis, Ri. Kali aja. Gue sangat gak suka dunia mistis. Karena di dunia maya kan sangat clickbait. Enggak, kalau di Macan Didas enggak kena dunia mistik. Enggak kena. Beda-beda clickbait kan. Enggak pernah cek ini apa jembatan Casablanca gitu. Enggak kena. Sama halnya kayak gue main konten-konten kayak gue collab sama YouTuber besar tapi segmen yang berbeda juga clickbaitnya enggak ngaruh gitu loh. Enggak, jadi enggak kena clickbaitnya dunia mistis, dunia selebriti itu enggak kena lah kita. Gue yakin di Total Politik juga enggak kena. Segmennya beda kan? Beda. Echo chambernya beda. Iya. Nah balik lagi bang, ya itu untuk melakukan konsolidasi politik kan. Nah yang kedua soal ya orang-orang hebat tadi, yang memang punya reputasi akademik, ekonom hebat, sampai ada sebutan mafia Barclay kan dulu kan. Oke. Dan itu Pak Harto berikan orang-orang itu tempat gitu ketika itu. Apakah itu bentuk ketidakberdayaan Pak Harto atau memang gimana sih lo lihatnya? Itu yang pemimpin Bor.
Dia bisa merangkul segala macam golongan dari sejadah sampai ramjada. Itu pemimpin, bro. Bahkan mohon maaf, tikus got aja kalau perlu dirangkul. Suatu saat kita butuh juga tikus got. Dipegang. Kalau kita nggak pegang, liar nih barang tikus got kan. Kemana-mana nyemarin penyakit. Dengan kita pegang, kita kuasain mereka, kita bisa buat sebuah manajemen negara. Pada masa itu Pak Harto berhasil banget, bro. Indonesia bangkrut pada masa itu, bro. Pada masa akhir pemerintahan Bung Karno, Indonesia bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Inflasi kan kita besar banget, bro. Pak Harto berhasil membuat makanya dia disebut sebagai bapak pembangunan di Indonesia ini kan. Itu yang kekaguman gue di situ lah, dari sisi sebenarnya banyak banget kalau kita mau bicara manifesto politiknya dia ya. Iya, karena politik hari ini, diskurs hari ini kita jadi tidak adil terhadap orang-orang yang sudah bekerja untuk negara sebenarnya. Iya. Ada sisi baiknya, tapi gua terus terang sebagai personal gua nggak bisa terima dengan keluarga-keluarganya yang mendominasi ketika di akhir-akhir pemerintahannya, terutama di tahun 93-an gitu. Oke, anggaplah itu betul. Jauh lebih banyak pemimpin yang baru berkuasa 2 tahun ataupun 3 tahun ataupun cuma setahun, tiba-tiba keluarganya pun udah masuk. Bahkan ada juga keluarganya ikut nyalon juga. Ya itu konsekuensi lah. Pak Harto misalnya, keluarga atau anak-anaknya itu kapan sih mulai ikutan? Kayak Bu Tutut ya, dia kan baru di akhir-akhir aja dia jadi menteri, jadi pejabat di negara ini. Ya dulunya masih SMA dia bang, tahun 70-an. Iya, enggak lah. Dia udah senior buat jadi menteri itu. Oh iya. Iya kan di akhir di tahun-tahun 99 kalau salah 97, 96 gitu ya kalau nggak salah ya. Nah, dia baru terakhir tuh aja dia jadi pejabat. Nah, kalau sekarang kan beda. Baru sebentar jadi presiden, anaknya udah mau jadi wali kota, mantunya udah mau jadi wali kota. Baru sebentar jadi presiden, baru 2 periode misalnya gitu ya. Baru ada yang jadi presiden lagi, anaknya maju lagi jadi ketua umum partainya juga misalnya gitu loh. Atau baru jadi menteri, anaknya juga maju di sini. Kan politik dinasti jauh lebih kencang sekarang dibanding Pak Harto sebenarnya. Atau lu melihat itu, lu nggak merasa itu adalah bagian dari kultur politik kita yang mana orang itu lebih trust kepada keturunan, blood gitu kan? Enggak juga, kekerabatan dibandingkan dengan kompetensi. Pak Harto nggak begitu, bro. Pak Harto nggak begitu. Beliau tidak memberikan fasilitas ke anak-anaknya sebenarnya. Dia 32 tahun merintah negara ini, bro ya. 32 tahun. Kalau toh memang benar dia memberikan fasilitas itu dan menjadikan anaknya seorang pejabat, itu cuma di akhir-akhir periodenya doang kok. Setelah berapa tahun berkuasa. Tapi yang lain, yang baru-baru aja udah langsung dikasih fasilitas. Bahkan bisnisnya konon katanya pemimpin negara kita bisnisnya pun anak atau ininya juga ada yang berbisnis juga di. Iya benar. Ya, jadi apa kita adil kalau kita menjudge Pak Harto seperti itu. Lu lanjutin itu gue jadi saksi langsung besok di Polda Metro Jaya. Ya kita kan nggak menyebut merek, bro. Iya, jadi biarkan teman-teman berdiskusi di kolom komentar kan siapa dia. Googling gitu. aja. Googling aja. Udah ada di Google. Nah itu yang menurut gue kita nggak adil lah kalau kita menjudge Pak Harto itu menjalankan sebuah politik dinasti. Kita menjudge Pak Harto itu memberikan fasilitas yang luar biasa kepada dan tidak mungkin orang bisa berkuasa selama itu tanpa fondasi yang kuat. Iya, fondasi yang kuat. Menurut lu apa fondasi Pak Harto, Bos? Fondasi Pak Harto dicintai rakyatnya. Anda jangan kampanye juga di sini, itu output dicintai rakyat. Itu fondasi, bro. Iya, itu outputnya setelah dia melakukan sesuatu baru rakyat cinta sama dia. Kalau menurut lo itu output, menurut gue itu fondasi, dan outputnya adalah makmurnya negara Indonesia menjadi macan Asia. Outputnya di situ, kita dicintai rakyat, jadi rakyat ikhlas bekerja untuk negara, rakyat ikhlas bekerja untuk pemerintahnya. Ya, masa ikhlas, Bos? Ikhlas, bro. Pakai tentara dulu. Kata siapa? Kata buku-buku sejarah lah. Bukunya siapa ya? Bukunya siapa? Macam-macam, gue baca lah. Lu banyakan baca buku Karasi ini sih masalahnya. Oke, Bang. Coba lu baca buku yang sebelah sini gitu kan. Jangan yang sini mulu lu baca bukunya. Oke, Bang. Ini satu lagi. Lu pindah ke berkarya setelah itu. Iya. Memang lu ngefans sama Pak Harto jadi relevan nih. Gue ingat betul, lu di Depok tuh di sebuah acara, kita kembalikan Orba. Lu orasi-orasi kayak begitu tuh. Lu percaya betul dengan itu. Ya, ini bentuk kepercayaan lu atau masalah Mas Priyo aja sebenarnya? Enggak lah, bukan.
Pak Priyo Budi Santoso itu mentor politik gue. Ya. Tapi bukan berarti gue ngikutin dia. Tapi memang gue mengagumi Pak Harto sebelum gue kenal Pak Priyo. Iya. Gitu loh bro. Ya itu gue setuju. Nah kebetulan kita punya kecocokan nih bro. Di situ kan kita punya kecocokan nih memang. Dan ternyata Partai Berkarya pada masa itu kan dipimpin langsung oleh terahnya Cendana, Idola lu ini ya. Pak Tommy Soeharto. Iya. Yang secara fisiknya juga sangat mirip banget gitu kan bro. Bilang, ini. Tapi lu yakin Kayak Pak Harto pemikirannya muda. juga sama? Ya gini Ri, minimal beliau sering berdiskusi dengan bapaknya. Minimal. Ya, bapaknya didik dia lah. Minimal beliau banyak diskusi dengan bapaknya. Minimal beliau tahu gaya hidup bapaknya, tahu cara bagaimana memperlakukan melakukan anak buah, membuat sebuah manajemen. Minimal itu dulu deh minimal. Dan gue di situ ngeliatnya, wah ini terahnya Pak Harto di sini. Ini langsung Pak Tommy yang pimpin. Ya mau nggak mau ya gue ikut nih. Gue ikut di sini. Lu merasa Pak Tommy mampu untuk menghidupkan kembali, dalam artian gini, menghidupkan Soeharto spirit lah gitu. Ini bukan bicara Pak Tommy mampu atau tidak mampu, tapi ini bicara partai, ini kan bicara kerja bareng-bareng, kerja bersama-sama. Minimal gue punya pemikiran yang sejalan. Okay. Jadi gue masuk ke dalam satu wadah yang memang gue tahu manifesto politiknya ke sana gitu loh. Lu nggak harus melawan arus lah di situ. Nggak harus melawan arus karena gue tahu arah politiknya Partai Berkarya yang dipimpin oleh Pak Tommy ya ke sana. Sesuai pasti dengan ideologinya Pak Harto, dengan Lu manifesto yakin politiknya itu Pak ya, Harto. masuk Nggak gitu? mungkin dia lawan bapaknya kan istilahnya gitu. Karena dia udah di-charge langsung oleh bapaknya langsung. Iya, kayak Bu Mega sama Bung Karno lah. Nggak mungkin Bu Nah. Mega bertentangan ajarannya sama Bung Karno Enggak minimal menurut interpretasi beliau gitu ya. Iya, itu ada arah yang mirip di situ kan dengan ininya. Ya siapapun anaknya, mau Pak Tommy Soeharto, Bu Tutut, Bu Titi, semua kan masuk dalam Partai Berkarya. Pak Sigit langsung. Lu nggak takut dianggap milenial, terutama lu pro Orba gitu, Bang? Ya, kenapa gue takut? Bahkan survei terakhir, seluruh survei yang ada di Indonesia, mau survei yang pro dan kontra terhadap Pak Harto presiden terbaik di Indonesia kok. Semua survei, lu bisa cari browsing di Google. Presiden terbaik di Indonesia adalah Soeharto. Bahkan survei yang dibuat oleh teman-temannya Pak Jokowi. Pak Jokowi nomor 2. Teman apa pegawai? Teman-temannya Pak Jokowi lah ya. Teman. Bahkan survei-survei itu pun Pak Harto bertengger nomor 1, presiden terbaik di Indonesia, mengalahkan Bung Karno. Persepsi anak muda, Ri. Jadi kalau kita masih terus yakin bahwa seakan-akan yakin Pak Harto tuh nggak disukai anak muda, nggak disukai kelompok milenial, kata siapa? Survei jelas. Bahkan survei yang berbeda arah politik sama Pak Harto pun begitu ngucapinnya. Ya, Kita sama-sama tahu survei kadang-kadang bisa kadang-kadang suka belok gitu kan. Iya, di satu sisi kan kita ngelihat sosok seperti Pak SBY, terus Pak Prabowo yang berlatar belakang militer kan membuat kita yakin juga bahwa orang belum nggak trauma sama pemerintahan sipil yang militeristik di Indonesia gitu. Ya, gue bukan berarti gue setuju dengan militer dan tidak militernya. Yang gue kagumin kepribadian beliau dalam memimpin negara ini. Bukan berarti gue presiden Indonesia tuh harus militer, ya enggak juga lah. Iya. Enggak juga lah. Nah, di sisi itu yang gue lihat kan, dan Pak Harto berhasil taruh wakil-wakilnya, dia kan orang hebat di Indonesia ini. Orang hebat jadi wakil-wakilnya dia. Itu memilih orang untuk meletakkan orang terbaik itu nggak mudah. Ya. Dia selalu meletakkan orang terbaik di tempatnya. Iya, dan ketika apalagi kayak sekarang kan, lu taruh orang terbaik di posisi tertentu, kawan lu merasa tidak terakomodir, dia bisa main politicking segala macam. Iya. Lu dulu lu ingat gak nama-nama menteri zaman Pak Harto dulu? Ya itu pelajaran sekolah, Bang. Kita sampai tahu nama-nama menteri, bro. Jadi nggak ada tuh reshuffle dikit-dikit, belok-belok dikit reshuffle. Menteri itu dia fokus kerja terus gitu kan, sampai tahu semua nama-nama menteri kita siapa aja. Ya, ada di Erpul dulu, Erpul. Iya, menteri luar negeri apa, menteri ini apa, kita hafal semua itu kan, bro. Ya, itu udah jadi hafal, kita udah hafal tuh. Dan mereka berhasil menjalankan GBHN kita, turunan dari program kerjanya Pak Harto itu sukses. Menurut lo orang Pak Harto, selain Pak Harto sendiri ya, orang Pak Harto yang paling orba dalam tanda kutip siapa, Bang? Kalau gue mau tanya balik ke lo, setelah lo melihat kata-kata orba, apa yang ada di isi kepala lo? Kalau gue Lo pribadi ya? pemerintahan yang teknokrat.
teknokrat. Lalu? Kedua itu soal pro growth, pro pertumbuhan. Ya. Apapun akan dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, yang ketiga bagi gua militeristik. Ya. Karena militer bisa lu kolonel dulu baru bisa jadi bupati, Bos. Sekarang levelan kopral aja ada yang mau jadi bupati sekarang mau. Iya. Bahkan kapten aja ada juga. Ada kapten, mayor. Mau jadi Temen gubernur. gua Bupati Yoyo mayor. Iya. Ada mayor juga yang jadi gubernur kan, jadi ketua partai. Iya. Mas Agus Harimukti. Zaman dulu, Bro. Zaman Pak Harto dulu. Apabila presiden manggil gubernur, itu ibaratkan dia lagi makan bubur ayam, Bro, tinggalin langsung, Bro, lari dia langsung. Ibaratkan misalnya gini, wali kota manggil kepala desa. Dia lagi main gaple tuh kepala desa, langsung dibubarin tuh, gue dipanggil wali kota. Sekarang enggak, Bro. Kebalik, Bro, sekarang, Bro. Misalnya presiden manggil gubernur, yes. Lo presiden, gue bukan anak buah lo. Menurut pandangan para politisi sama saya ini gini. Dan kepala desa dipanggil oleh bupati. Gue yang bikin lo menang, coy. Iya, bukan lo yang angkat gue. Amplop gue lebih banyak daripada amplop lu. Gitu, Bro. Amplop lu 50.000, gue 200.000 satu suara kan. Nah, itu gue temuin tuh fakta tuh. Itu fakta. Iya. Dan kepala desa tidak takut sama bupati sekarang. Iya. Tidak nurut, bupati punya kebijakan ini. Misalnya gini deh, presiden ngeluarin misalnya kebijakan PSBB, misalnya gubernur maunya ada yang lockdown, ada yang tidak. Ini gimana sih? Negara tidak dalam satu komando, punya gaya masing-masing. Mereka berbeda sendiri masing-masing. Tapi akhirnya mencelak-mencelok ini nggak terstruktur pola kerja kita di situ. Nah, ini kebetulan lu udah bahas COVID, Bang. Ini barusan beberapa hari ini, beberapa waktu yang lalu Bang Sandi udah ngomong masalah itu gugus tugas pemulihan ekonomi nasional. Oke. Menurut lu gimana kalau seandainya Bang Sandi misalnya ditunjuk pemimpin itu oleh presiden gitu? Lu kan kawannya Bang Sandi, lu kira-kira mau ikut gak gitu loh maksud gua. Pertanyaannya agak menjebak gitu. Kagak, Bang. Jadi kalau gua ngeliatnya Bang Sandi ini punya integritas yang luar biasa. Dia kita sama-sama tahu lah. Di tataran elit nih pasti tahu Sandi itu udah ditawarin posisi apapun dia tolak karena memang dia punya integritas itu. Posisi apa kasarnya, Ri, kalau misalnya Sandiaga Uno dia mau minta posisi ini pasti dikasih sama Pak Jokowi, tapi dia menolak itu. Dan kalau misalnya betul apa yang lu sampaikan tadi, walaupun gue sebenarnya Bang Sandi yang ngomong soal kita. Iya, tapi kan belum tentu dia menerima posisi itu. Iya. Kan kita misalnya beliau ternyata ditunjuk seperti itu misalnya ini ya. Menurut gua beliau mungkin tidak akan menerima itu, atau mungkin kalau toh iya, dia memang pure buat ngebantu itu. Mungkin jadi konsultan di belakang layarnya untuk membantu itu. Mungkin ya, karena Bang Sandi kan punya keahlian di bidang ekonomi ya. Iya, memang keahliannya secara kompetensi. Artinya kalau Bang Sandi dilibatkan oleh Pak Jokowi ya sama kayak Pak Harto melibatkan misalnya Nugroho gitu misalnya. Iya. Susanto gitu. Iya. Atau ekonom UI kan. Iya. Gitu. Bisa jadi Bang Sandi karena dia cintanya sama negara ini, dia sumbangkan semua ilmunya dia untuk ngejagain ekonomi negara kan gitu. Tapi lu gimana melihat itu? Setuju nggak lu kalau Bang Sandi gabung? Ya itu pilihan politik dia ya. Kalau gue jadi Bang Sandi dan gue yakin kalau Bang Sandi ya mungkin dia akan membantu pemerintah dengan ide-idenya dia disampaikan dengan diskusi, dan dia kan sering ketemu menteri-menteri. Dia memberikan pemikiran dia ini begini dialog sama menteri-menteri itu kan. Nggak harus dia jadi pejabat di situ kan. Pak Erick Thohir pasti suka nelpon dia. Pasti juga, bro. Menteri-menteri banyak yang sahabat Sandi lah. Nah di situ dia banyak memberikan pemikiran-pemikiran dia di situ. Nggak harus dia jadi menterinya kan. Kan nggak harus dia jadi menterinya. Ya, ketua gugus tugas maksud gua. Ya itu maksud gua. Dia kan nggak juga dia harus karena ini darurat. Mau nggak mau nih negara butuh orang terbaik lah sebagai orang yang lentur untuk berinteraksi antara dunia usaha dan dunia paham bisnis gitu loh. Karena memang itu jagonya Bang Sandi gitu kan ya. Dia bisa. Memang ahlinya Sandi begitu. Dia dot connector. Tapi Sandi tidak perlu, maksudnya gini, tidak juga harus menjadi seorang pejabatnya di situ untuk dia mentransferkan semua pemikirannya dia kan. Ngerti nggak maksud gue, Ri? Nggak, negara butuh dia untuk ngerjain gitu loh maksudnya. Dibantuin pasti gue yakin. Kalau buat ngebantu pasti ngebantu Pak Sandi. Tapi belum tentu Sandi mau nerima jabatan itu. Karena menurut beberapa pihak
eh, para pendukung dia memang inginkan dia berada di luar untuk terus memberikan sebuah kritikan yang solutif Kalau dia kepada negara. dia terima gimana menurut lo? Ya kita lihat nanti. Kalau gue sampai detik ini gue masih belum yakin Sandi mau terima itu. Kalau dia terima, Ya tandanya ada maksud lain di situ di balik itu. Tandanya mungkin dia memang harus terjun langsung, tapi menurut gue nggak yakin dia terima. Gue nggak yakin, Ri. Mungkin lu sudah mendengar dialog, mungkin dia akan terima, tapi menurut gue nggak yakin. Oke bang. Nah kita masuk nih bang ke soal gue sebenarnya agak kesulitan wawancara Bang Vasco ini karena gue nggak pakai iPad. Karena dialah yang paling mengkritisi gue pakai iPad. Lu jangan kelihatan sok pintar gitu loh pakai iPad. Jadi gue loncat-loncat nih diskusi jadi. Kita kalau di Macan Idealis ya gue kenapa gue nggak pakai iPad, kenapa gue nggak pakai pointer memang gue Macan itu ya sekedar gue ngobrol gitu aja. Jadi yang nonton gue tuh dengerin gue ngobrol gitu loh bro, dengerin gue ngobrol, dengerin gue berguru ya kan. Ya Gitu aja. Nah, ini soal Munaslup Partai Berkarya bang. Iya. Heboh kemarin Pak Tommy turun langsung. Kenapa perlu turun langsung sih bang? Kan bisa nyuruh orang buat bubarin. Kan gua baca di media lu bilang ilegal gitu ya. Oke ilegal. Kok Pak Tommy langsung gitu loh yang turun loh? Gue aja nggak tahu tadinya mau turun dia. Itu bener bro. Pagi itu jam 5 pagi pun pada hari itu gue nggak tahu Pak Tommy mau datang mau bubarin acara itu. Gitu loh. Tadi gue pikir ya hanya dari Angkatan Muda Partai Berkarya, dari laskar Partai Berkarya yang datang ke sana yang untuk menertibkan acara itu karena memang acara itu kan dianggap tidak mewakili Partai Berkarya. Jadi dibubarkan sebelum acara itu mulai gitu kan. Tapi ternyata tiba-tiba Pak Tommy mau datang langsung untuk membubarkan acara itu. Menurut gue itu jiwa pemimpin yang luar biasa. Jadi dia pemimpin yang pada saat ada sebuah kejadian yang krusial dia langsung di depan. Dia bukan takut dikudeta gitu. Enggak lah. Itu kenapa sih bisa ada Munaslup tuh apa sih yang membuat orang tidak puas bang? Tentunya ada kan. Ya pasti ada lah. Kalau bicara ketidakpuasan ya tanyanya ke pihak mereka ya, bukan ke gua. Kalau gua sih ya sampai detik ini ya Partai Berkarya masih tetap harus dipimpin oleh Terah Cendana. Sampai detik ini. Ya. Partai Berkarya sampai detik ini Paling masih harus dipimpin oleh anaknya Pak Harto. Paling enggak sampai masuk DPR. Habis itu pas kurus ini. Enggak, bukan gitu. Tapi bukan. Karena memang magnet politiknya anak-anaknya Pak Harto itu yang menjadikan Partai Berkarya ini punya sebuah magnet besar jadinya kan. Itu lu nggak ngerasa malah memperkecil segmennya Partai Berkarya bang? Untuk dengan keluarganya Pak Harto ini? Enggak dong. Ri masih gede Ri segmennya Pak Harto ini Ri. Tapi memang evaluasinya Partai Berkarya kurang maksimal dalam hal mengkampanyekan partainya pada masa itu. Jadi hasilnya 2%. Orang kan berpikirnya Partai Berkarya seakan-akan partainya dari Cendana itu kampanye jor-joran, punya uang banyak. Enggak. Okay. Kita seluruh Indonesia bahkan patungan masing-masing. Buat kampanye kita patungan, buat kantor kita patungan. Kalau itu gue percaya. Yeah. Gue percaya sih itu dan gue dengar dari beberapa caleg lu juga. Iya. Yeah. Tapi publik nggak akan pernah percaya bang, masalah persepsi aja nih. Itu maksud gue gini loh. Partai Berkarya yang dipandang orang kan katanya wah nih kalau Partai Berkarya ini Cendana yang turun katanya uang banyak gitu kan. Iya, dan orang masuk situ juga merasa wah ini bakal ada bagi-bagi duit nih. Enggak. Gue nggak itu kalau gue. Nggak ada sebagian yang gue ketemu gitu. Mungkin ya, tapi kalau gue nggak melihat banyak begitu, nggak banyak yang berharap begitu sih nggak banyak. Tapi maksud gue gini loh. Tanpa bantuan sebuah uang yang besar aja Partai Berkarya bisa dapat angka 2% untuk membantu kampanyenya maksudnya ya. Karena kampanye kan kampanye partai butuh duit Ri. Butuh buat publikasi dan Berkarya pada masa itu evaluasi gua memang pada itu kita memang agak kurang untuk mengkampanyekan diri kita, mengkampanyekan partai kita pada masa itu. Dan akan dimaksimalkan nanti untuk pemilu berikutnya. Hasil survei kan memperlihatkan ada 10% kan orang yang masih rindu. 8-10%. Lu bukan begitu. Yang Pak Harto di semua survei yang ada, dia presiden terbaik Indonesia. Presiden terbaik Indonesia di semua survei. Mau di survei versinya siapa, lawan politik pun surveinya Pak Harto. Semua survei, bener loh, lu bisa cari di Google lah, teman-teman cari di Google lah ya. Semua survei menyatakan itu. Dan
manifesto politik itulah yang akan dijalankan oleh partai berkarya yang positifnya, yang tepat digunakan pada masa ini. Sebenarnya Pak Jokowi juga menjalankan kok beberapa pola-pola kerjanya Pak Harto, cuma diganti nama doang. Ya, rebranding Misalnya kan. Nah, tapi ini dengan GBHN yang kita punya, apalagi kalau kita sampai dialog ke arah, menurut gua hanya zaman Pak Harto lah yang kita benar-benar bisa bilang teori musyawarah itu terjadi. Pancasila itu benar-benar dijalankan gitu loh. azas tunggal. Jadi sisi musyawarahnya kita jelas. Di situ MPR betul-betul menunjuk bermusyawarah untuk memilih seorang presiden, Memilih seorang Pak Harto, seorang pemimpin negara. apa? Ya, memilih seorang Pak Harto, Bang. Ya, seorang Pak Harto, luar biasa. Oke, terima kasih banyak Bang Fasko sudah bercerita. Gue thank you banget Ari udah mampir ke rumah gue sekarang ini kan. Gokil ini memang Macan Idealis Luar ini. biasa. Gue Total berterima politik. kasih banyak nih Bang Fasko udah meluangkan waktunya. Kalau Macan Idealis ini hobi toh, hobi. Kenapa namanya Macan, Bang? Coba lu. Karena gue suka macan dan gue mau mencoba mentransferkan ke idealisan gue, versi gue. Iya, Idealisme kan punya masing-masing. Ya, walaupun- Ari punya idealisme masing-masing, gue punya idealisme masing-masing. Walaupun lu dituding Macan AdSense, Macan kapitalis. AdSense berapa sih Ri? Iya ya. Kayaknya orang berpikir YouTuber tuh hidupnya dari AdSense gitu. Enggak lah. Gue buat beli kopi gue aja nggak cukup, Bos. Ya kalau kita nggak ada bisnis yang lain gimana kita mau jalanin ini kan? Iya, karena lu melakukan ini dengan happy aja. Happy, gue seneng banget kok. Gue bisa ngobrol sama banyak orang, sama senior, gue bisa mempublikasikan semua itu. Seneng banget gue. Oke, sampai jumpa di Total Politik berikutnya. The one and only Fasko Ari Semi. Putra. Assalamualaikum. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.